Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku penguasa program Al-Quran Al-Rabi Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa kepada guru-guru saya dan teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran biologi, yaitu tentang anabolisme fotosintesis. Nah, jadi anabolisme itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tentang fotosintesis dan kemosintesis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fotosintesis. Nah, jadi fotosintesis itu adalah reaksi penyusunan senyawa untuk menyusun organik dari anorganik dan air dengan cahaya. Nah, jadi fotosintesis itu adalah menyusun reaksi dengan cahaya. Nah, namanya adalah fotoautotrof, yang dimana cahaya matahari itu sebagai sumber energi. Nah, jadi fotosintesis itu memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energi. Nah, sebenarnya pakai cahaya lampu tidak apa-apa, tetapi kurang kuat cahayanya. Nah, kemudian ada klorofil A. Nah, jadi klorofil A itu berukuran 600 sampai 700 nanometer, sedangkan klorofil B itu berukuran 400 sampai 500 nanometer. Nah, di sini ada lokasinya. Lokasi fotosintesis itu adalah dekat membran tilakoid. Itu membentuk kelompok-kelompok yang dinamakan fotosistem. Nah, jadi membran tilakoid itu membentuk kelompok-kelompok yang dinamakan fotosistem. Kemudian dari fotosistem itu membentuk kelompok lagi yang dinamakan klorofil A. Nah, kemudian ada juga fotosintesis 2 yang dinamakan fotosistem 1 itu dinamakan klorofil A, dengan fotosistem 2 itu dinamakan klorofil B. Nah, jadi pusat reaksinya adalah klorofil A ditambah protein khusus untuk perangkap cahaya atau namanya mol antena. Nah, kemudian reaksi fotosintesis itu ada dua. Yang pertama ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, jadi reaksi terang itu adalah adanya cahaya yang sangat dibutuhkan di gerhana. Nah, jadi fotosintesis itu memerlukan cahaya dalam reaksi terang sebagai penyerapan energi untuk menjadi energi kimia. Nah, kemudian di sana tersimpan namanya ATP dan NADPH yang akan menjadi energi kimia. Kemudian fotolisis itu adalah penguraian air, dan ada yang namanya fotofosforilisasi, siklis dan non siklis. Kemudian yang kedua ada reaksi gelap. Nah, reaksi gelap itu jadi bekerja maupun mau ada cahaya atau tidak cahaya tetap bekerja. Kemudian bagian stroma. Reaksi gelap ini mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa menggunakan siklus Calvin-Benson dan menyimpan ATP dan NADPH. Nah, kemudian di sini ada faktornya. Yang pertama air. Nah, jadi air itu adalah pemasuk elektron, sebagai pemasuk elektron. Kemudian cahaya. Nah, cahaya ini sangat bermanfaat bagi tumbuhan ketika fotosintesis. Maka semakin lama dia terkena cahaya, maka akan semakin cepat tumbuhnya. Kemudian suhu. Nah, apabila suhunya optimum, maka pertumbuhan pun optimum. Tetapi apabila suhunya rendah sedikit atau agak tinggi sedikit, maka akan berbeda lagi pertumbuhannya. Kemudian faktor genetik. Nah, jadi misalnya kondisi genetiknya itu tidak sesuai dengan aslinya, maka akan tumbuhnya juga akan seperti itu. Kemudian karbon dioksida itu sebagai bahan baku dan mineral itu untuk menyusun molekul klorofil. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.